Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pagi ini kita kembali belajar tema. Kita lanjut pembelajaran tema kemarin ya. Kemarin sudah sampai ke pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran 3 yang ada di subtema 4 halaman 133. Sebuah gambar, kalian amati gambar tersebut. Nah, di sini ya. Lalu setelah diamati, nah ini ya. Ini terdapat beberapa pertanyaan jika sudah kita amati gambarnya ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Untuk apa ia melakukan hal tersebut? Energi apa yang digunakannya? Adakah cara lain yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi pemakaian energi listrik? Ini kan gambarnya kan anak-anak tersebut lagi itu tuh ya. Lagi dekat kipas angin. Ya, kipas anginnya kencang sekali. Nah, jadi seorang anak sedang menikmati embusan kipas angin. Nah, jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang di samping. Pertanyaan pertama itu, yang dilakukan anak tersebut itu sedang menikmati embusan kipas angin. Ya, untuk apa ia melakukan hal tersebut? Ya, untuk mendinginkan, menyegarkan badannya. Ya, mungkin habis olahraga atau habis bermain di luar sama teman-temannya. Nah, energi yang digunakannya apa? Ya, energi angin atau energi listrik. Ya, energi listrik yang ada pada kipas angin, maka muncullah energi angin ya, atau energi angin. Adakah cara lain yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi pemakaian energi listrik? Nah, selain kita pakai kipas angin ataupun ya, AC umpamanya. Nah, bisa ya, bisa. Seperti yang dicontohkan rumah Cika ya. Nah, kita bisa pergi ke halaman yang luas, yang banyak tanaman. Nah, di situ banyak angin, ya, angin alami, angin segar yang bisa menyegarkan badan. Baik itu ya, yang bisa kita amati tentang gambar tersebut. Nah, kita lanjut ke ayo mendengarkan. Ini sebuah bacaan ya, Padi bacakan tentang memakai energi listrik dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi listrik. Coba renungkan, begitu banyak kegiatan yang kita lakukan dengan memakai energi listrik. Apakah dengan begitu kita telah melakukan pemborosan? Tentu tidak demikian. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi listrik sesuai keperluan. Namun kita juga harus bijak untuk memanfaatkan energi listrik. Saat pulang sekolah, umpamanya ya, udara terasa panas.
kita boleh menggunakan kipas angin atau pendingin udara, akan tetapi setelah tubuh kembali segar, hendaknya kita mematikan peralatan tersebut. Hal tersebut sama dengan kita akan mematikan lampu saat matahari telah terbit. Oleh karena itu, selalu ingat hal-hal berikut. Pergunakan energi listrik dengan bijak. Gunakan seperlunya, janganlah berlebihan. Dengan begitu, kita telah berhemat dalam penggunaan energi. Ya, jadi jangan boros. Ya, jangan melakukan pemborosan, karena pemborosan itu dilarang juga oleh agama. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu ada pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan 4 pertanyaan yang ada kaitannya dengan bacaan yang Bapak tadi baca. Ya, diantaranya yang pertama adalah, apakah energi yang paling banyak kita gunakan sehari-hari? Apakah energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi itu ya. Yang banyak kita lakukan itu atau kita gunakan itu energi listrik ya. Bisa HP dan lain-lainnya, pokoknya banyak ya. Yang banyak kita gunakan itu energi listrik ya. Apakah yang dimaksud dengan boros menggunakan energi listrik? Nah, ini ya, kalau yang boros itu ya, yang memakai terus ya. Memakai terus nih hal-hal yang tidak perlu juga dipakai. Nah, ya, itu namanya pemborosan. Contohnya nih, kita menggunakan AC ataupun kipas angin, setelah segar badan kita terus saja dinyalakan. Ataupun listrik nih ya, atau lampu dinyalakan terus ya. Nah, itu namanya pemborosan. Jadi tadi ya, sudah kita dengarkan, pergunakan energi listrik dengan bijak. Nah, ini jawaban nomor 3 nih. Bagaimana sikap kita dalam menggunakan energi listrik? Sikapnya adalah pergunakan energi listrik dengan bijak. Gunakan listrik seperlunya. Janganlah berlebihan. Lalu yang dimaksud dengan bijak menggunakan energi listrik, ya. Jadi tidak berlebihan, begitu ya. Jadi menggunakannya itu seperlunya saja. Kalau ada perlu boleh ya gunakan. Ya, kalau udah selesai menyelesaikan keperluan tersebut, ya, lebih baik kita tidak menggunakan energi tersebut. Contohnya kita ini lagi belajar menggunakan lampu ataupun kipas angin karena lagi belajar ya, supaya terang dan supaya tetap segar badan kita ya, kita kan gunakan kipas angin tuh lagi belajar tuh atau gunakan lampu. Namun setelah belajar kita matikan tuh ya, lampunya dimatikan, kipas anginnya juga dimatikan, gitu ya. Baik, nah itu pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab. Kita lanjut ke muatan mata pelajaran SBDP nih, ya. SBDP kali ini SBDP-nya membuat kipas angin, ya. Ini ada alat dan bahan ini. Bahannya kertas origami, selembar kardus tebal, gunting dan juga lem. Kalian
baca dengan seksama ya, bagaimana cara membuat kipas angin tersebut. Nah, ini sampai halaman berikutnya nih, halaman 135. Ya. Halaman 35. Ya. Baik, selanjutnya halaman berikutnya ya, halaman ini ya 135 nih ya, masih tentang pembuatan kipas. Nah, ini nih halaman 136. Muatan mata pelajaran matematika nih ya. Matematika masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Namun kali ini cara kita menghitung luas kertas origami. Nah, jadi umpamanya ada kertas origami yang berukuran 20 kali 20 cm ya. Jadi sama tuh ukurannya. Karena berukuran sisi yang sama, maka kertas itu tentu berbentuk bujur sangkar. Nah, bila kita menggambarkannya dengan bantuan kotak-kotak satuan, maka akan tampak segambar berikut ya. Nah, ini ya, gambar ini. Tuh. Kotak-kotak untuk menghitung luas kertas origami. Lalu kita dapat menghitung luas kertas origami dengan menghitung jumlah kotak. Ya, jumlah kotaknya dihitung nih. Itu kotak-kotaknya. Sama ya kayak kemarin tuh. Nah, ini dihitung nih ya. Jadi kotak-kotak untuk menghitung bangun yang bukan bujur sangkar ini. Gambar yang ini, nah ini bentuk yang bukan bujur sangkar. Caranya pun sama, yaitu dengan menghitung jumlah kotak-kotak yang berwarna. Mau gambar bujur sangkar ataupun bukan gambar bujur sangkar, tetap ya, rumusnya itu sama ya. Jadi menghitung jumlah kotak ya. Berikutnya nih, nah bila kita hitung seluruh kotak-kotak, nah ini ya, maka kita akan memperoleh luas bangun sebesar 30 persegi satuan. Nah ini ya, dihitung tuh. Setiap kotaknya dihitung sampai atas tuh. Mulai dari bawah yang diwarnai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Nah, jadi dapat diketahui nih, jumlah kotaknya itu adalah berapa? 30 kotak atau 30 persegi satuan ya. Nah, bisa dipahami nih. Jadi ini mudah ini, tinggal dihitung saja setiap kotak yang dikasih warna. Ini paham ya, mudah ya. Nah, mudah banget ini. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya nih. Nah ini nih ya, oh jadi ke sini ya, jadi mundur ya. Halaman 138 ya. Nah, ini dia. Oh, bukan. Nah, halaman 138 pembelajaran 4.
sebuah bacaan. Nah, bacaan tentang menghemat energi. Ini percakapan antara ibu sama Bella, ya, ibu sama Bella nih, tentang menghemat energi. Kalian baca ya. Nah, kalian baca dengan teliti, dengan seksama. Lalu setelah kita amati bacaan tersebut, kita baca percakapan tersebut, tentunya ada beberapa percakapan yang penting. Di antaranya adalah tentang menghemat energi. Seperti yang Bella tanyakan kepada ibunya, mengapa kita harus menghemat energi? Jadi ibunya menjawab nih, persediaan bahan bakar minyak semakin menipis. Sedangkan proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun lamanya. Tentu lama-kelamaan bahan bakar minyak tersebut akan habis. Jadi ibu dan Bella itu tidak menggunakan kendaraan sendiri untuk pergi ke pasar. Ya. Jadi ibu mengajak Bella untuk naik kendaraan umum. Ya, itu tandanya ibu menghemat energi yang ada. Nah, itu ya hal penting yang ada di percakapan tersebut. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 140. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber energi. Salah satu sumber energi yang sangat penting adalah minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar yang berguna dalam kehidupan. Berapa bahan bakar hasil olahan minyak bumi adalah gas LPG, bensin, dan solar. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Solar digunakan sebagai bahan bakar truk, bus, dan mesin pabrik. Ya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Proses terbentuknya minyak bumi sangat lama, butuh waktu jutaan tahun, sedangkan kegunaan dan pemakaiannya sangat banyak. Yang makainya banyak, kita yang makainya itu semua memakai minyak bumi. Nah, karena yang memakainya banyak, bahkan secara terus-menerus dipakai, ya, tentunya persediaan minyak bumi lama-kelamaan akan habis. Ya. Akibatnya bahan bakar hasil olahan minyak bumi akan sulit diperoleh. Ya. Contohnya yang sulit diperoleh itu sekarang minyak tanah, ya, minyak tanah itu sulit. Ya. Kalau bensin, ya, solar, ini masih bisa kita dapatkan dengan mudah. Namun nanti kalau yang menggunakannya tambah banyak, ya, bisa habis juga. Ya. Kita bisa kekurangan yang namanya sumber energi yang berasal dari minyak bumi.
Oleh karena itu, persediaan minyak bumi harus dijaga dengan cara menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Ya. Sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Nah, di bawah ini ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk menghemat minyak bumi. Yang pertama adalah kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berjalan kakilah jika jarak dekat. Umpamanya kita mau jajan nih, kalian mau jajan sedangkan dekat, ya, itu lebih baik jalan kaki untuk menghemat energi. Ya, jangan pakai motor ya, apalagi diantar pakai motor ya. Lebih baik jalan kaki. Lalu menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda nih, sepeda lah sekarang lagi ramai nih sepeda nih, ya. Bahkan harga sepedanya pun Masya Allah sekarang, yang dulunya 100.000 bisa jadi sekarang 1 juta ya. Pak Adi belum punya nih sepeda yang bagus nih. Ya. Lalu membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi ya. Itu tadi yang contohkan tadi tuh Cika atau Ibu sama Bella ya. Dia memakai kendaraan umum. Baik anak-anak, selanjutnya ayo berolahraga. Nah, ini olahraga ya. Menghemat pemakaian energi merupakan salah satu kewajiban kita. Contoh kewajiban kita lainnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh sakit, tentu kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat. Oleh karena itu, ada pepatah nih ya. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga secara rutin. Nah, di halaman berikutnya ya ada tuh ya. Ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan ketika berolahraga. Ya. Ini hampir sama nih ya, yang ada di pelajaran yang lalu tentang gerakan di tempat atau jalan di tempat, halaman 142 sampai halaman 143 ini ya. Insyaallah ini juga nih sama nih ya, nanti bisa dipraktekkan nih melalui pembelajaran Penjas. Baik, itulah materi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembelajaran 4 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada materi yang Anda belum paham, jangan sungkan-sungkan bertanya langsung ke Pak Hadi. Dan ya, untuk tugasnya adalah Pak Hadi masih tunggu tugas pembuatan layang-layang ya. Sampai hari ini nih ya. Sampai hari ini terakhir tugas pembuatan layang-layang, segera kirimkan. Nah ya, nanti insya Allah kita lanjut proyeknya membuat kipas angin. Halaman 134 tuh ya. Namun Pak Adi tunggu dulu nih ya hasil karya daripada Ananda membuat layang-layang. Nanti insya Allah nih ya, tugas proyek kita lanjutkan membuat kipas angin. Demikian materi pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf.
Lahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.